tanpa sengaja Nabi Musa alaihissalam membunuh satu orang Mesir, Nabi Musa alaihissalam pun pergi dari Mesir dan menuju ke kota bernama kota Madian. Di kota inilah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang menunggu untuk mengambil air di sebuah sumur. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kalian tidak mengambil air? Maka dua perempuan itu mengatakan, kami sedang menunggu laki-laki ini selesai mengambil air, karena perempuan-perempuan ini tidak bisa bercampur dengan laki-laki tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam pun menolong dua wanita ini mengambilkan air di sebuah sumur. Kemudian dua perempuan ini memberitahukan hal tersebut kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam pun menjemput, mengundang Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke rumahnya. Nabi Musa alaihissalam pun meminta kepada kedua perempuan itu untuk berjalan di belakang Nabi Musa, supaya Nabi Musa dapat menjaga pandangannya dan tidak melihat kedua wanita itu. Dan Nabi Musa alaihissalam berpesan, kalau ingin belok kiri atau belok kanan, lemparkan batu saja, karena Nabi Musa juga tidak ingin mendengar suara kedua wanita tersebut. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menikah dengan salah seorang anak dari Nabi Syuaib alaihissalam dan tinggal di kota Madian selama 10 tahun. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam melihat ada semak belukar yang bercahaya. Disitulah kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa. Saya akan tunjukkan semak belukar yang mana Allah menunjukkan cahayanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Di belakang saya lah sebuah semak belukar, di mana di tempat inilah Allah menunjukkan cahayanya dan kemudian berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Kalau Allah memberikan firman kepada nabi lainnya harus melalui malaikat Jibril. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, Allah langsung menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka disinilah Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan berdakwah kepada Fir'aun. Maka yang diucapkan oleh Nabi Musa adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Dari sinilah kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dalam perjalanan saya yang hendak mendaki ke Bukit Tursina atau Bukit Sinai, saya melewati biara yang dinamakan Saint Katarina atau Santa Katarina. Biara ini adalah biara tertua untuk orang-orang Nasrani yang dibangun setelah abad ketiga. Dan ini disebut juga sebagai Al-Wadi Al-Muqaddasi Tua, lembah tua yang sangat suci untuk tiga agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Ayo kita masuk ke dalamnya. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelah saya ini adalah surat perlindungan pada biarawan atau biarawati. Rasulullah SAW berpesan agar seluruh umat Islam tidak merusak gereja, tidak merusak biara, tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di biara. Lihat, inilah suratnya dan ini adalah kopinya. Aslinya kita bisa temukan di Topkapi Palace yang berada di Istanbul, Turki. Saya telah berada di kaki Gunung Sinai. Nah, di sini kalau kita lihat sebelah kiri saya ada biara Saint Katarina yang sudah saya masuki tadi, dan di situ juga terdapat semak belukar. Tapi teman-teman, kalau teman-teman ingin mendaki Jabal Musa ini atau Gunung Sinai ini, teman-teman memerlukan masa selama lebih kurang 5 jam dengan berjalan kaki. Tapi di sini adalah tempat hentian unta. Kawan-kawan semua boleh menaiki unta sampai ke atas, memerlukan masa lebih kurang 2-3 jam. Saya akan coba untuk naik ke atas. Perjalanan Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam setelah dari Laut Merah terus dilanjutkan sampailah ke sebuah tempat bernama Sinai. Disinilah saya berada di Bukit Tursina atau Bukit Sinai.
Di tempat inilah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Bani Israel untuk menunggu di kaki Bukit Sinai, dan Nabi Musa alaihissalam mendaki tinggi jauh ke atas Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah-perintah itu adalah jangan menyembah kepada selain Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyembah berhala, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengambil yang bukan haknya. Selama 40 hari Nabi Musa alaihissalam berada di puncak Bukit Sinai. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam balik atau kembali menuju ke kaki Bukit Sinai, alangkah terkejutnya Nabi Musa alaihissalam karena melihat Bani Israel telah membuat patung anak sapi yang berada di belakang saya. Patung anak sapi ini dibuat oleh seseorang bernama Samiri. Mereka membuat patung anak sapi atau patung anak lembu ini untuk disembah, dan mereka menganggap patung anak sapi ini adalah Tuhan mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Bani Israel untuk seluruhnya pergi menuju ke Palestina, namun mereka tidak mau. Mereka mengatakan di sana, di Palestina, ada sebuah kaum yang sangat kuat dan mereka tidak ingin berkelahi, bergaduh dengan kaum tersebut. Nabi Musa saja yang pergi ke sana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat Bani Israel tersesat selama 40 tahun di Gunung Sinai ini, di tempat yang bernama Sinai ini. Kemudian Allah ganti dengan kaum yang lebih baik daripada Bani Israel. Saat ini di belakang saya adalah makam Nabi Harun alaihissalam. Makam Nabi Harun alaihissalam terdapat 2 versi. Yang pertama adalah di Sinai Mesir, yang kedua terdapat di Jordan. Adapun di antara keduanya kita belum tahu yang mana yang sebetulnya menjadi makam Nabi Harun alaihissalam. Seperti yang kita semua tahu bahwa Nabi Harun alaihissalam adalah kakak dari Nabi Musa alaihissalam yang senantiasa menemani Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah dengan Fir'aun, juga senantiasa bersama dengan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sampai ke Bukit Sinai atau Tur Sinai ini. Nabi Harun alaihissalam lah yang bersama-sama dengan Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke atas Bukit Tur Sinai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada usia 123 tahun. Ini salah satu makamnya. Masjid Al-Azhar, disinilah saya berada. Masjid yang terletak dekat dengan Pasar Khan Khalili dan Masjid Hussein ini dibangun pada tahun 970 sampai 972. 2 tahun lamanya. Dibangun oleh seorang jenderal perang yang bernama Jauhar Asakili pada masa dinasti Fatimiyah. Disebut dengan nama Masjid Al-Azhar karena diambil dari nama Fatimah Az-Zahra, anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, fungsi Masjid Al-Azhar ini adalah sebagai tempat penyebaran dan pengajaran ajaran Syiah. Lalu ketika Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir, ajaran Syiah itu perlahan-lahan dihilangkan. Salahuddin Al-Ayyubi membawa ajaran Sunni masuk ke dalam Mesir. Dan kemudian Masjid Al-Azhar ditutup sementara dan dibuka kembali pada masa pemerintahan Mamalik. Masjid Al-Azhar kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar. Ada beberapa jurusan dekat masjid ini, seperti jurusan Usuluddin, Syariah, dan Bahasa Arab. Universitas Al-Azhar kemudian dikenali sebagai universitas tertua di dunia, walaupun ada juga yang mengatakan universitas lain yang bernama Al-Qawariyyin di Maroko juga menjadi universitas tertua. Namun apabila dibandingkan dengan universitas-universitas lain di berbagai macam negara, tetaplah Al-Azhar menjadi universitas yang tertua dalam mengajarkan agama Islam. Berbagai macam orang dari seluruh penjuru dunia datang ke Al-Azhar untuk mempelajari Islam. Oleh karena itu, Mesir juga dikenali dengan nama negeri Kinanah. Karena banyak orang yang belajar dari Al-Azhar, mereka menjadi ulama dan mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mengajarkan Islam, agama rahmatan lil alamin. Masjid Hussein. Masjid ini terletak di kawasan Hussein Darosah, dekat dengan Khan Khalili dan Masjid Al-Azhar.
Masjid Hussein ramai dikunjungi oleh orang karena di dalamnya terdapat makam dari Sayyidina Hussein. Di dalam makam Sayyidina Hussein terdapat hanya kepalanya saja. Karena seperti yang kita ketahui, tubuh dari Sayyidina Hussein terdapat di Karbala, Irak. Pada saat itu 61 Hijriah, Sayyidina Hussein menuju ke Karbala dan di sanalah 70 pasukan Sayyidina Hussein terbunuh dengan pasukan Yazid bin Muawiyah. Di dalam Masjid Hussein tidak hanya terdapat makam Sayyidina Hussein, tapi juga terdapat museum barang-barang peninggalan Rasulullah SAW seperti sendal Rasulullah, rambut Rasulullah, dan jubah Rasulullah SAW. Aku banyak dosaku, masihkah ada lagi belas? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai dalam penghujung program. Saya berharap semua informasi yang telah Anda ketahui bermanfaat dalam kehidupan kita. Hal-hal yang buruk seperti yang dicontohkan oleh Firaun jangan sekali-kali kita ikuti. Sementara hal-hal baik yang sudah dicontohkan oleh nabi-nabi kita di bumi Ambia, Mesir ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa saya ucapkan tahniah kepada pemenang di episode sebelumnya. Dan setelah ini akan ada kuis. Siapapun yang bisa menjawab soalan akan mendapatkan hadiah umroh dari Andalusia Travels and Tours. Dan siapapun yang ingin mengembara di bumi Ambia, di Mesir, bisa menghubungi Andalusia Travels and Tours. Saya harus pergi dulu karena saya akan menjelajah negara lainnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Saya Oki Sutiana Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.